Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel yang saya bangun ini sejak merintis kuliah ya. Jadi akhir-akhir ini sering membuat konten di YouTube, sehingga saya juga tertarik sebenarnya untuk membuat konten dalam YouTube ini ya. Terus dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah vlog yang berisi tentang keamanan jaringan di dalam sebuah perusahaan. Seperti apa? Kita lihat nanti. Ya, sebelumnya di sini masuk ke manajemen keamanan informasi di perusahaan ya. Jadi banyak sekali dalam organisasi itu memanfaatkan perangkat teknologi. Jadi dalam sistem keamanannya juga harus dikuatkan lagi agar tidak bocor, baik di dalam jaringan lokal maupun dalam skala global. Sehingga tujuannya itu untuk mendukung pengembangan dalam sebuah organisasi. Nah, namun banyak yang tanpa kita sadari mengimplementasikan sebuah keamanan itu tanpa dibarengi dan diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai sesuai standar keamanan yang sudah berlaku. Nah, jadi hal ini membuat banyak perusahaan yang tidak menggunakan prinsip-prinsip pengamanan yang sesuai standar, dan dalam pengimplementasiannya itu tidak melalui tahap-tahap siklus hidup di dalam sebuah keamanan informasi. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan informasi. Nah, keamanan informasi sendiri itu memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai kerahasiaan dalam perusahaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi di sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, untuk mencapai tujuan keamanan informasi tersebut, sebuah perusahaan itu haruslah memiliki manajemen keamanan informasi yang terdiri dari satu, dalam perlindungan sehari-hari atau bisa disebut dengan manajemen keamanan informasi. Kemudian ada juga persiapan untuk menghadapi operasi setelah ada bencana atau hacker. Nah, itu disebut manajemen kesinambungan bisnis, atau kata lain business continue management, singkat BCM. Nah, selanjutnya ada tujuan keamanan informasi. Ya, yang pertama itu kerahasiaan. Maksudnya dalam kerahasiaan ini yaitu memiliki data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Jadi dalam sebuah perusahaan itu tidak semudah memberikan informasi kepada orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Kemudian yang kedua, ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya meyakinkan bahwa data dan informasi itu hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya. Jadi dalam hal ketersediaan ini, data-data itu tidak boleh digunakan oleh semua orang. Kemudian integritas ini dimaksudkan untuk sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Nah, yang selanjutnya yaitu pentingnya manajemen keamanan informasi dalam perusahaan. Itu perlu diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan itu bisa dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar. Hal ini ditujukan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan.
Nah, kemudian ada resiko. Resiko sendiri adalah tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama pencurian dan penyingkapan tidak sah. Kemudian ada penggunaan tidak sah. Jadi dalam keamanan itu ada resiko dalam penggunaan jaringan yang nantinya digunakan tidak sah atau melewati kebijakan yang telah dibuat. Kemudian ada pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. Terus ada modifikasi yang tidak sah. Nah, yang selanjutnya itu kontrol. Nah, apa sih kontrol itu? Kontrol adalah mekanisme yang diimplementasikan untuk melindungi perusahaan dari resiko-resiko dan meminimalisir dampak dari resiko yang terjadi. Jadi, kontrol itu merupakan sebuah mekanisme yang nantinya dibuat untuk memangkal atau menangkal maupun meminimalisir resiko-resiko yang nantinya terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama itu technical control. Nah, technical control ini dibangun di dalam sistem oleh sistem pengembang sementara proses pengembangan berjalan. Maksudnya technical control ini dibangun saat sistem pengembang ini berjalan. Jadi dibuat saat apa itu sistem pengembang itu berjalan gitu. Jadi saat itu juga pembuatannya technical control, teknis dalam sebuah kontrol ini. Kemudian ada akses kontrol. Nah, akses kontrol ini sendiri adalah sebuah hal yang paling mendasar dalam keamanan jaringan yang fungsinya untuk melawan ancaman oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi, akses kontrol ini nantinya akan bertemu awal oleh ancaman-ancaman orang yang tidak berkepentingan. Kemudian yang ketiga itu instruksi detection system, akan mencoba mencari tahu satu percobaan yang dilakukan untuk menerobos keamanan sebelum menimbulkan kerusakan. Nah, demikianlah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya keamanan informasi dalam perusahaan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua maupun perusahaan-perusahaan yang nantinya akan menerapkan sebuah keamanan informasi dengan memenuhi persyaratan atau standar dalam pembuatan keamanan informasi itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.